Teman-teman semua Bapak Ibu yang punya anak yang SMA. Pabrik uang palsu terbesar dalam sejarah Indonesia. Udah tahu berita ini belum untuk membuat benang pengaman pada uang palsu. Jadi ini tuh sindikat pencetak uang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ada netizen yang bersuara, kuliah saja di Tiongkok, nggak perlu kuliah di Indonesia karena biaya kuliah di Indonesia sudah mahal, lebih baik ke Cina. Jangan ya Dek ya, jangan. Lebih baik kuliah di negara kita tersendiri, di negara Indonesia kita. Jangan sampai kuliah ke Cina. Yang saya takutkan ya kan, ini menurut pendapat saya dan tidak mewakili mana-mana pihak manapun. Yang saya takutkan nanti kalau pulang ke Indonesia bukannya akan menciptakan sebuah keuntungan, tapi takut yang kasus kayak gini. Beli barang, mesinnya di Surabaya tapi barangnya dari Cina, kemudian dibuat mencetak uang palsu sampai ribuan triliunan, dan yang lebih tidak bisa dimasuk akal lagi, sang pencetak uang tersebut mempunyai gelar yang bukan kaleng-kaleng. Ini kan sangat-sangat miris ya sahabatku semua. Makanya lebih baik kuliah di Indonesia sendiri. Kalau ada orang yang promosi lebih baik kuliah di Cina, jangan mau. Udah cinta pada negeri sendiri, kuliah di negeri sendiri. Mungkin untuk sahabat-sahabatku sudah tahu ya, siapa sih yang membuat promo untuk kuliah di Cina? Yuk kita reaction videonya bersama-sama. Ini dari pendapat saya, mending kuliah di Indonesia daripada kuliah di Cina, ya kan? Oke, kita simak dan kita reaction videonya. Teman-teman semua Bapak Ibu yang punya anak yang SMA dan berencana untuk kuliah, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak Anda di Tiongkok ya, di Tiongkok ya. Kenapa? Karena uang kuliahnya kurang lebih sama seperti Indonesia. Uang kuliah khususnya di universitas negeri sekarang ini sudah mahal ya. Jadi boleh dipertimbangkan daripada kuliah di dalam negeri, mending disekolahkan di Tiongkok. Jangan ke Tiongkok, jangan. Udah tahu berita ini belum untuk membuat benang pengaman pada uang palsu. Jadi ini tuh sindikat pencetak uang palsu terbesar ya. Sejarahnya Indonesia kayak ini yang terbesar deh. Dan ini dilakukan bukan oleh sembarang orang. Gimana ceritanya Kanet? Sini aku bisikin. Let's go. Jadi ini tuh kejadiannya di Perpustakaan Syekh Yusuf, Universitas Alauddin Makassar. Bahkan ada mata uang Korea juga. Mencapai totalnya ini kurang lebih 1.000 triliun yang siap diedarkan. 1.000 triliun. Ini otak utamanya, gelarnya dokter, kepala perpustakaan Bapak Andi Ibrahim. Pintar sekali Pak, melok po. Jadi dia tuh beli alat cetak, ya kan, di Surabaya. Alat cetaknya tuh belinya di Surabaya, kurang lebih harga 600 juta. Tapi made in China, nggak mungkin made in Surabaya yo, nggak mungkin ora iso gawe awak dhewe iki ora iso gawe. Nggak mungkin made in Surabaya, nggak mungkin. Itu kurang lebih 2M sudah tersebar. Dia itu melakukan pertukaran ya, beli rokok, terus tuker tunai sama transfer, kayak gitu-gitulah ya, yang bisa gampang dicairkan. Mudah dicairkan. Belanja ke pasar yang nggak pakai mesin cek uang palsu gitu ya. Cuman canggihnya ini, bahkan dokter ini menyuruh membayar orang untuk cetak itu loh, benangnya uang itu loh, di daerah Jawa. Aku lupa Jawa Tengah atau Jawa mana gitu ya. Pokoknya bikinnya di sana. Ciamik enggak? Ciamik. Nih otaknya maju banget itu ya, sampai 2035 itu ya, menuju Indonesia emas itu. Tapi sayangnya ini kebongkar. Ya enggak sayangnya ya. Untungnya kebongkar. Soalnya lihat gitu Mbak, untungnya kebongkar. Kebongkar ya, alamat sih. Pasti kan daerah Makassar itu nanti ya banyak pedagang yang rugi, apalagi rakyat-rakyat kecil kayak pedagang-pedagang pasar yang buat
muterin modal, akhirnya kan nggak bisa beli ya, karena yang sudah beredar Betul. kan kurang lebih 2M. Banyak loh itu, dan dia sudah balik modal itu ya. Terus tersangkanya total tuh kurang lebih 15 orang guys. Awal terbongkarnya kasus ini gara-gara awal Desember itu ada penukaran uang palsu di daerah Palangga ya, daerah Makassar situ, senilai 500.000. Nggak tahu tapi detailnya gimana kok bisa ketahuan, apa nggak lolos gimana, nggak lolos gimana aku kurang tahu ya, karena aku cari-cari beritanya nggak nemu, cuman infonya itu awal Desember. Dari 500.000 atau gopek jeng itu berkembanglah polisi mencari di mana mesin itu. Ternyata memang mesin itu tuh di dalam perpustakaan dan sempat dikasih peredam supaya nggak kedengaran saat mencetak uang tersebut. Suami pol kepikiran. Jadi yang Pak siapa tadi, Ibrahim tuh ya, yang kepalanya itu masukin alat cetak itu malam-malam. Pertama kali masukin tuh malam-malam, nggak ada orang. Jadi dia ya mungkin pura-pura gitu ya ke petugas atau apa, pakai forklift gitu. Disitulah transaksi mulai terjadi. Terus bisa nggak sih kita ini rakyat mencetak sendiri biar kita bisa bayar hutang negara? Ya itu kayaknya nggak bisa ya, karena kalau terlalu banyak uang yang dicetak akan juga inflasi. Besar-besaran. Aku nggak Nah, itu dia. paham juga ekonominya, pokoknya kayak ngono. Jadi semuanya tuh harus diatur perputarannya ya. Ya, untung aja sudah kebongkar dan bisa berhenti. Bahkan sampai isunya ATM tuh nerima loh uang tersebut karena saking canggihnya guys. Cuman tadi ada FYP lewat aku di TikTok, yang palsu yang mana, yang asli yang mana, sama-sama ada benangnya. Jadi yang palsu itu warnanya biru ketika di scan, memang tembus tapi dia warnanya biru. Kalau yang asli itu tembus warnanya itu hijau gitu, hologramnya itu loh, warnanya itu loh. Oke, semoga bermanfaat berita ini. Teman-teman kalau mau lebih lengkapnya bisa search di TikTok atau di media lainnya. Bikin geleng-geleng kepala. Ambil mesin dari Surabaya, barangnya dari Cina, kemudian dimasukkan ke perpustakaan universitas, kemudian mencetak uang palsu. Ini sungguh sangat miris. Dan netizen pun juga mengecam hal ini. Karena sangat disayangkan apabila di dalam dunia pendidikan kita tiba-tiba ada pula orang-orang yang seperti ini. Ini sungguh sangat-sangat tidak masuk akal ya. Yang harusnya pendidikan digunakan untuk mendidik generasi muda supaya menjadi generasi penerus bangsa yang bisa memajukan negara kita. Tapi apalah daya, justru sang ketuanya membuat uang palsu hanya demi untuk ya kepentingan sendiri semata-mata. Ini sangat disayangkan. Dan berita ini juga sudah viral didengar di berbagai negara tetangga. Dan berikut komentar dari salah satu TKI yang bekerja di Malaysia pun juga ikut bersuara terkait hal ini. Kaget, terkejut. Kenapa kaget terkejut? Kampus loh, universitas kok bisa-bisanya dibuat untuk pabrik uang palsu. Beruntung, alhamdulillah tertangkap. Kalau tidak tertangkap, bayangkan coba, udah beroperasi selama puluhan tahun loh. Masya Allah, mengerikan. Pabrik uang palsu terbesar dalam sejarah Indonesia terbongkar. Yang lebih mengejutkan lagi, ini didalangi oleh oknum yang bekerja sebagai Ketua Perpustakaan UIN Salahuddin Makassar. Ngeri. Apa sudah jadi? Kok bisa seperti itu? Kok bisa, Mbak? Dan sudah beroperasi selama 14 tahun lamanya. Belasan tahun. Secara tidak langsung sudah menjadi duri di dalam daging bangsa kita. Setuju? Di dalam VT di bawah ini ada banyak beberapa komentar yang saya berusaha untuk pahami. Dan banyak masyarakat kita merasa susah sekarang ini ekonomi. Jadi kalau boleh buat uang palsu, kenapa enggak? Ubah pikiran kalian. Setuju? Kenapa uang palsu tidak boleh beredar?
karena itu seperti menikam negara sendiri. Betul. Inflasi adalah hal yang paling menakutkan di seluruh negara di dunia ini. Sebab itu di mana-mana negara akan melarang peredaran uang palsu. Kenapa inflasi ditakuti semua orang? Ditakuti semua negara. Kalian boleh searching, ada satu negara yang sudah terkena inflasi, yang duitnya boleh dibuang kemana-mana dan tidak ada harganya, sampai masuk ke tempat sampah. Jadi jangan sampai negara kita seperti ini. Jadi kalau ada ketemu uang palsu, silahkan bakar, jangan disebarkan lagi. Setuju. Karena hanya itu cara satu-satunya membantu negara kita. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab kalau uang itu dibakar? Memang tidak akan ada yang bertanggung jawab. Karena itu kita harus lebih pandai menilai uang. Itu palsu atau bukan, kita harus pandai sebelum menerima uang. Jadi kuncinya ada pada masyarakat sendiri. Memang banyak pasti akan kena dampaknya. Betul, Yang Mbak. lebih menyedihkan lagi jika uang ini sampai kepada golongan ekonomi di bawah. Sedih. Karena pasti akan mengharapkan uang ini bisa jadi bahan pertukaran untuk makanan, obat-obatan. Jadi memang orang yang menciptakan uang palsu ini sangat-sangat merugikan negara dan masyarakat kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Sharing di kolom komentar. Inilah sosok Andi Ibrahim, Kepala Perpustakaan UIN Makassar, pelaku utama kasus pabrik uang palsu miliaran rupiah. Pihak kepolisian saat ini telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus 15 pabrik dan yang peredaran tertangkap. uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Parahnya lagi, otak dari kasus tersebut adalah Dr. Andi Ibrahim Dokter loh. SAGS MPD yang merupakan sosok yang dikenal sebagai Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dengan segudang prestasi dan latar belakang pendidikan yang mentereng, dia memiliki reputasi sebagai ahli dalam bidang manajemen literasi dan perpustakaan. Selain menjabat sebagai Kepala Perpustakaan, Andi Ibrahim juga dikenal sebagai sosok dosen yang cukup cerdas dalam dunia akademisi. Dia sering aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk menjadi narasumber dalam workshop reakreditasi perpustakaan yang digelar di beberapa kota. Andi Ibrahim juga dikenal sebagai dosen yang bergelar doktor di jurusan ilmu perpustakaan. Dia disebut sebagai seorang dosen yang sering mengajak mahasiswa untuk memahami peran penting perpustakaan dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, dia menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan literasi akademik di kampus. Tapi sayangnya, dosen bergelar doktor itu sontak mendadak menjadi sorotan publik setelah terseret dalam kasus dugaan percetakan dan peredaran uang palsu yang mencoreng dunia pendidikan. Wah, ternyata pendidikan dan gelar yang banyak tetap membutakan hati seseorang hanya karena uang ya guys. Guys, karena sekarang ada beredar uang UIN yang palsu tapi sama-sama dia punya logo Bank Indonesia persis kayak yang asli. Sekarang gue mau kasih tahu bedanya. Kalau yang palsu Sama kayak UIN yang itu asli. dia warna BI yang muncul itu kalau kena sinar UV warnanya biru seperti ini. Tapi kalau yang asli dia warnanya kehijauan seperti ini ya. Ini udah terlihat jelas bedanya. Buat kalian yang mau biar bisa bedain kayak gini, aku punya alatnya. Jadi langsung aja kita cek. Nah ini dia alatnya ya guys, dia mempunyai sinar UV dan sama kalau asli dia itu warna BI-nya kehijauan seperti ini ya, bukan biru kayak video tadi. Nah bisa di zoom dari atas, dia warnanya itu hijau ya guys kalau yang asli. Lagi heboh di Sulawesi, ada uang palsu beredar di Sulawesi, ratusan triliun dicetak di kampus UIN Makassar. Polisi telah menetapkan 17 tersangka yang terlibat pembuatan uang palsu di UIN Alauddin, Sulawesi Selatan. Aksi pembuatan uang palsu ini dimulai dari sejak tahun 2010. Dan uang palsu yang beredar ini kelihatan mirip banget dengan uang asli. Nah, terus gimana cara bedainnya ya uang asli atau uang palsu? Peredaran uang palsu yang semakin marak ini memerlukan kewaspadaan masyarakat. Dan ini caranya bedakan uang asli dan palsu dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Masih itu ya, dilihat, diraba, diterawang. Nah ini menurut Tempo.co adalah ciri-ciri uang asli. Jika tidak ada 5 ciri-ciri ini,
sudah dipastikan itu adalah uang palsu. Jadi waspada ya guys, karena ini udah menyebar ke banyak kota di luar Sulawesi. Pertanyaan saya, kok bisa ya kepala perpustakaan atau dosen ini memesan mesin pencetak uang dari Cina? Siapa di balik ide-ide semua? Di balik ide-ide itu semua? Siapa kira-kira ya? Dan mudah-mudahan kasus ini segera tertuntaskan, karena kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi kebangkrutan untuk negara kita. Negara kita akan bankrupt kalau sampai orang-orang yang merugikan negara ini tidak diberikan hukuman yang setimpal. Takutnya suatu saat nanti bisa-bisa berulah kembali. Ini sangat disayangkan ya, sampai-sampai beroperasi puluhan tahun, belasan tahun tidak diketahui, aman-aman saja, dan beruntungnya ketahuan. Andai saja tidak ketahuan, mau jadi apa bayangkan. Di lingkup pendidikan itu loh, di lingkungan pendidikan loh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dan mencetak rekor sejarah, satu-satunya pencetak uang palsu yang terbesar di Indonesia, yang diketuai oleh anggota kepala perpustakaan universitas yang ada di Makassar. Ini memang kadang-kadang itu ya ampun ya Allah ya Robbi, negara kita ini mau dikemanakan sih? Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar, tapi dibutakan dengan uang. Sudah menjabat sebagai pegawai negeri sipil, PNS, ASN, yang tiap-tiap bulan dapat gaji dari negara, kok masih kurang, masih mengakali negara. Ya Allah Pak, kok nggak bersyukur kalian itu ya Allah ya Robbi. Betul-betul saya pun dibuat geram. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan reaksinya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.